Life could be a dream, life could be a dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya. Bertemu lagi bersama saya M. Muammar. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk menutup di semester 2 ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Perkenalkan diri, nama saya M. Muammar. Saya mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, mengampu jurusan Teknik Informatika, dan saya sekarang lagi di semester 2 akhir. Oke, baik. Dosen pengampu saya Bapak Abdul Ansor, SP Skom Mkom. Pertama-tama kita mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan presentasi saya. Yang pertama, apa itu arsitektur komputer? Ya, arsitektur komputer itu adalah atribut sebuah komputer dilihat dari sudut pandang seorang programmer. Struktur, konseptual, dan perilaku fungsional. Fungsi komputer. Struktur konsepsional menyangkut bagaimana komponen-komponen tersebut disaling hubungkan, diinterkoneksikan. Perilaku fungsional menyangkut fungsi komponen-komponen secara individual dan sebagai bagian dari struktur aliran informasi dan kendali antar komponen-komponen dalam struktur. Organisasi komputer adalah implementasi arsitektur komputer secara fisik. Bagaimana mewujudkan arsitektur komputer secara perangkat keras. Komponen dasar sistem komputer: memori, halu, kontrol, input, dan output. Komponen-komponen dasar sistem komputer. Pengembangan arsitektural pada kedua, CPU, memori, I/O, dan interkoneksi. Sambil baca sendiri ya. Yang pertemuan kedua akan menjelaskan tentang definisi CPU, elemen sentral, processing unit atau CPU, yang dari arithmetic and logic unit, ALU, control unit, register, fungsi, struktur dan fungsi CPU, organisasi prosesor, organisasi CPU, dan siklus instruksi. Definisi CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga dengan prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Elemen Central Processing Unit atau CPU. Pertama, unit control. Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komputer ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Operasinya, hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit control dapat mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Register merupakan alat penyimpanan
berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari dua bagian unit, aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU merupakan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmetika. adalah melakukan operasi aritmetika dan logik. Terjadi data yang diambil dari memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama dengan kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Struktur CPU ALU memiliki fungsi utama pada bagian logika atau fungsi aritmetika. ALU ini tidak bisa bekerja sendirian pada CPU, melainkan bekerja sama dengan komponen lain bernama CPU atau control unit. ALU tidak akan bekerja bila tidak mendapat perintah dari control unit. Dalam prosesor begitu juga sebaliknya. Akan bekerja bila mendapatkan perintah. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan perintah yang tertulis pada register. Setelah proses ALU dilakukan, hasilnya adalah register yang berisi hasil perhitungan atau suatu perintah lainnya atau flag. Struktur CPU. Skema kerja atau dari ALU dan komponen pendukungnya. ALU bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang terdapat pada register. Jika register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil ini terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberi tahu kepada kita tentang kondisi atau prosesor seperti prosesor mengalami overload atau tidak. Pertemuan 3. Sistem I/O. Sistem I/O adalah bagian dari sebuah komputer yang mengatur aliran informasi masuk dan keluar dari perangkat keras dan lunak. Fungsi utama dari sistem I/O adalah menghubungkan perangkat input dan output ke sistem komputer dan mengatur aliran data antara perangkat tersebut dengan CPU. Contoh, perangkat input adalah keyboard, mouse, scan, dan sebagainya.
Sedangkan perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, dan sebagainya. Dan perangkat penyimpan eksternal seperti hard disk eksternal atau USB flash drive. Sistem I/O biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu kontrol I/O dan perangkat I/O. Kontrol I/O terdiri dari chip yang terhubung ke CPU, sedangkan perangkat I/O terdiri dari perangkat input atau output yang terhubung dengan kontrol I/O. Fungsi utama modul I/O yaitu 1. Kontrol dan timing, komunikasi CPU, komunikasi perangkat, data buffering, detektor error. Lanjut ke pertemuan 4. Linear dan non-linear pipeline prosesor. Apa itu pipeline? Pipeline adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan throughput eksekusi CPU dengan menggunakan sumber daya prosesor dengan cara yang lebih efisien. Ide dasarnya adalah untuk membagi instruksi prosesor menjadi serangkaian tahapan independen kecil. Setiap tahap dirancang untuk melakukan bagian tertentu dari instruksi. Pipeline diklarifikasikan menurut fungsi dan konfigurasinya. Secara fungsional, pipeline dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok pokok: pipeline aritmatika, instruksi, dan prosesor. Linear pipeline adalah pipa di mana serangkaian prosesor dihubungkan bersama secara manual. Nah, non-linear adalah komponen dalam sistem otomasi atau sistem kontrol yang berfungsi sebagai antarmuka antar sistem kontrol dengan perangkat input dan output seperti sensor, switch, aktuator, dan display. Perbedaan antara pipe linear dan non-linear. Dalam pipe linear, serangkaian prosesor dihubungkan secara bersama secara linear, secara serial. Pipe linear juga disebut juga statis karena melakukan fungsi tetap. Pipe linear juga disebut juga dengan dinamis karena melakukan fungsi yang berbeda. Oke, selanjutnya bisa baca sendiri. Pertemuan 5, perangkat eksternal. Perangkat eksternal merupakan perangkat keras tambahan yang dihubungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak yang menggunakan wireless. Contoh keyboard, monitor, disk drive, tape drive, atau printer. Ini modul I/O. Komunikasi perangkat eksternal. Contoh mendeteksi masalah pada printer seperti menggulung pembufferan, yaitu mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Deteksi kesalahan yaitu apabila suatu perangkat terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Fungsi utama I/O adalah sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Yang kedua, piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Pertemuan 6, sistem bus, sistem memori, internal memori, dan eksternal memori. Sistem bus merupakan atau
jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Cara kerja sistem bus. Bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA atau IGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB (Front-Set Bus). Sementara perangkat lain lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi bus ini digunakan sebuah braid. Jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tersebut. Contohnya pakai data saja atau alamat saja jenis tersebut dedicated bus. Namun apabila bus yang dilalui informasi berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun. Dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data lebih multiplex. Sedangkan dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex tersebut. Pertemuan 7, bandwidth atau fault tolerance. Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu tertentu pada medium tertentu antara dua titik lokasi. Satuan bandwidth adalah bits per second (bps). Contoh, bandwidth sebuah koneksi internet adalah 60 Mbps, artinya koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan maksimal 60 juta bit data tiap detiknya. Rumus untuk menghitung kebutuhan bandwidth dibutuhkan jumlah perangkat atau user dikali bandwidth suatu perangkat. Next. Macam-macam fault tolerance. Kesalahan komponen, kesalahan sistem fireware, atau terus redundancy. Pertemuan 9. Karena pertemuan 8 kita di UTS, jadi tidak ada materi di pertemuan 8 ya, langsung kita pertemuan 9. Pertemuan 9, gerbang logika dasar dan aljabar boolean. Tabel kebenaran, truth table, merupakan tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Tabel kebenaran harus memuat seluruh kemungkinan keadaan input tergantung pada jumlah variabel logika. Gerbang logika dasar merupakan elemen rangkaian digital, dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang logika dasar yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Gerbang N merupakan suatu gerbang logika yang memiliki dua buah saluran input atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Terus yang kedua, gerbang OR merupakan salah satu gerbang logika yang memiliki dua buah saluran input atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Gerbang NOT sering disebut dengan gerbang inverter
Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Gerbang NOT memiliki satu buah saluran masukan dan satu buah keluaran atau output ya. Selanjutnya, NAND gate. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang AND dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Gerbang NOR sama halnya dengan NAND gate. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dengan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang OR dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Gerbang XOR disingkat dari exclusive OR, di mana jika input berlogik maka output akan berlogik 0, dan sebaliknya jika input berlogik beda maka output akan berlogik 1. XNOR berlogik beda maka output akan berlogik 0. Oke, pertemuan 10. Model antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalam disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam mengambil keputusan suatu sistem antrian. Halaman 11, set instruksi, addressing, models, dan format. Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin karena aslinya berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia programmer biasanya digunakan yang lebih mudah yang dimengerti oleh manusia. Format instruksi biner, elemen-elemennya, operation code, source operand reference, result operand, next instruction reference. Elemen-elemen bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Desain instruksi, set instruksi merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, melibatkan banyak aspek, di antaranya kelengkapan set instruksi, kompilabilitas atau object code-nya. Jenis instruksi, data processing, data storage, data movement. Data menetapkan lokasi operan, sumber, dan operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan. Menetapkan metode pengalamatan, tindakan CPU untuk melakukan transfer data, dan sebagainya. Ini kebetulan saya, nanti silakan baca sendiri. Konversi tindakan CPU sama dengan arithmetic dan logical. Instruksi yang mengubah format instruksi yang berupa operasi terhadap format data, misalnya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Oke. Nomor 12, sistem basis teks dan GUI. Sistem operasi juga memiliki dua jenis, yaitu sistem operasi yang berbasis teks dan berbasis GUI. Sistem teks, kekurangan sistem teks lebih rumit daripada sistem operasi berbasis GUI. Menginstalannya tidak sama menginstal sistem operasi berbasis GUI. Hak akses lebih membingungkan hardware dari vendor-vendor yang kurang baik. Sistem operasi GUI
atau bisa disebut dengan graphic user interface, atau bisa dikatakan melakukan tatap muka secara langsung terhadap sistem operasi. Sistem operasi berbasis UI ini sangat diminati oleh para pengguna PC maupun laptop karena penggunaannya lebih mudah dan juga mudah untuk dipelajari walaupun tanpa ada pengajaran. Nah, sistem operasi handphone digunakan di metode yaitu basis UI karena sistem operasi handphone mirip dengan sistem operasi Windows yang membedakannya hanyalah dari segi tampilan maupun ukuran. Nomor 13, komponen komputer, instruction, fetch, dan execute. Program counter fetch cycle atau program counter berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil prosesor mengambil memori pada lokasi yang ditunjuk PC. Silakan baca sendiri ya. Interrupt adalah kejadian yang menyebabkan berhenti sejenak untuk melayani interrupt tersebut. Program dijalankan pada saat melayani interupsi disebut juga interupsi rutin. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi berhenti dilanjutkan kembali. Kelas-kelas interrupt sebab terjadinya program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil atau suatu eksekusi instruksi. Timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. I/O dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberikan signal berbagai kondisi error. SW failure atau dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memori faulty error. Pertemuan 14, Linux. Linux adalah sebuah turunan operasi yang dikembangkan pada tahun 2012. Sebelumnya, Backtrack telah menjadi salah satu sistem operasi paling populer bagi para profesional keamanan. Lanjutnya penggunaan Kali Linux open source distribusikan Linux sebagai berbasis Debian yang ditunjukkan untuk berbagai tugas keamanan informasi seperti pengujian penetrasi, riset keamanan, forensik komputer, dan rekayasa balik. Tools Linux yang paling populer Metasploit Framework, Nmap, Wireshark, AirCheck-NG atau John. Oke, silakan dan masih banyak lagi. Dan terima kasih sudah stay tune bersama saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atau bisa saling koreksi, saya juga masih belajar dalam momen ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.